Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Mohon maaf, tadi sempat terkendala di Zoom karena jaringan juga yang kebetulan jelek di perpustakaan, dan di tethering pun juga tetap aja jelek karena sinyalnya cuma 2. Nah, sekarang saya akan bantu presentasi untuk materi ada hari ini, yaitu mengenal karya digital. Nah, apa itu karya digital? Mungkin di semuanya juga sudah pada tahu tentang karya digital. Nah, digital di sini menurut definisinya adalah sebuah alat elektronik yang dapat menampilkan gambar visual. Nah, karya digital adalah format konten yang dapat diakses melalui perangkat-perangkat digital. Karya digital dapat dibuat melalui perangkat atau gadget menggunakan software tertentu. Nah, di karya digital ini kalian bisa bisa menyimpan atau membuat sebuah karya digital melalui tablet atau handphone smartphone ataupun laptop kalian. Nah, untuk aplikasi atau perangkat lunaknya itu kalian bisa menggunakan berbagai macam. Pertama ada Adobe Illustrator, bisa menggunakan Corel Draw, bisa menggunakan Microsoft Word juga bisa menggunakan Paint. Dan kalau misalnya di HP banyak ada aplikasi seperti PixArt, habis itu apalagi tuh banyak tuh, ada dari lain-lain. Nah, sekarang ke contoh karya digital. Yang pertama itu adalah meme, dibaca meme. Istilah meme diciptakan oleh seorang ahli biologi evolusioner yaitu Richard Dawkins yang menuangkan pemikirannya dalam buku yang berjudul The Selfish Gene pada tahun 1976. Nah, kemarin sempat saya suruh buat tugas meme, tapi ternyata masih ada beberapa yang kebingungan apa sih meme itu dan bagaimana cara membuatnya. Nah, untuk membuat meme ini kita bisa bisa membuatnya di aplikasi smartphone, yaitu di meme generator. Nah, untuk di laptop sendiri bisa menggunakan Microsoft Word, yaitu kita tinggal cari gambar mentahannya, lalu kita kemudian tuangkan idenya dan dibuat menggunakan font yang besar seperti ini ya. Fontnya kalau bisa yang huruf kapital semuanya. Nah, terus kata meme berasal dari bahasa Yunani atau mimema, atau dalam bahasa Inggris to imitate atau meniru. Nah, meme dibaca meme, diibaratkan seperti gen namun dalam konteks budaya, sehingga apapun ditularkan dari satu otak ke otak lainnya seperti aksen bicara, kata dasar hingga alunan musik bisa disebut sebagai meme. Nah, di sini meme bisa digunakan sebagai contohnya mungkin kalau misalnya bisa film, bisa musik, ada genrenya. Nah, di meme bisa digunakan untuk promosi, misalnya promosi meme untuk pendidikan, untuk berdagang, untuk apa, bisa juga, atau mungkin untuk sekedar lucu-lucuan aja. Nah, jadi buat kalian yang belum mengumpulkan tugas meme, yang kemarin sempat bingung, bisa kalian langsung buat menggunakan aplikasi meme generator di Android ya kalau nggak salah. Kalau di iOS belum pernah nyoba. Lalu di Microsoft Word tinggal menggunakan cari gambar mentahnya kemudian buat yang seperti ini. Lanjut ke nirmana. Nirmana merupakan tata unsur-unsur rupa seperti bentuk, garis, warna, dan tekstur yang menjadi satu kesatuan yang terlihat indah atau memberikan dampak seperti yang diinginkan. Nah, nirmana berasal dari dua kata, yaitu nir yang berarti tanpa atau tidak, atau mana yang artinya bentuk, arti, atau makna. Jadi jika disimpulkan, nirmana adalah sesuatu yang mulainya tidak memiliki bentuk atau makna dan bisa diolah menjadi karya rupa melalui pengolahan unsur-unsur rupa berdasarkan asas ataupun berdasarkan prinsipnya. Nah, di nirmana ini kita bisa menggabungkan beberapa bentuk menjadi sebuah karya seni rupa yang contohnya seperti ini nih. Nah, di sini mungkin kalian bisa mencarinya di Google untuk referensi nirmana itu seperti apa. Dan biasanya untuk menggunakan nirmana kebanyakan menggunakan manual, kalau untuk menggambar manual. Nah, kalau untuk menggunakan gambar digital sendiri biasanya untuk memakai meme dasar, maksudnya kayak menggabungkan beberapa shapes menjadi sebuah bentuk yang unik atau nyeleneh. Lalu ada mozaik. Mozaik adalah pembuatan karya seni rupa 2 atau 3 dimensi menggunakan bermaterial yang dipotong-potong atau berbentuk potongan kemudian disusun dengan ditempelkan pada bidang datar dengan cara dilem. Nah, kepingan benda-benda itu antara lain kepingan pecahan keramik, potongan kaca, potongan kertas, potongan daun, dan potongan kayu. Dan di mozaik digital ini kalian bisa menggabungkan beberapa titik-titik menjadi sebuah bentuk seperti tugas yang sudah diberikan pada beberapa bulan lalu ya kalau nggak salah.
Nah, itu dalam mozaik contohnya adalah seperti ini. Terakhir kalian menggunakan Microsoft Word yang menggabungkan beberapa kotak-kotak. Lalu ada line art. Nah, line art atau berarti seni garis adalah sebuah karya seni yang setiap gambarnya terdiri dari garis lurus atau melengkung hingga membentuk suatu objek. Juga bisa diartikan line art yaitu seni grafis yang menggunakan garis sebagai dasar untuk membuat ilustrasi. Line art bisa digunakan untuk menggambar objek 2 atau 3 dimensi yang kemudian bagian dalam juga latarnya diberikan warna untuk beragam keperluan. Nah, apabila kalian untuk menggambar digital ini harus dibutuhkan sebuah stylus pen. Jadi kalau misalnya kalian ingin mencoba menggambar line art menggunakan mouse, mungkin gambarnya tidak akan rapi ya. Harus menggunakan stylus pen. Itu kisaran harganya 500.000 sampai dengan 1 juta. Nah, apabila kalian ditugaskan membuat line art seperti ini, bisa menggunakan handphone, mencoba menggambar dan menirukannya dari Google, gambar-gambar dari Google. Di line art ini adalah sebuah garis yang bisa dibentuk menjadi sebuah rupa ataupun bentuk dari misalnya hewan ataupun tokoh-tokoh karakter yang kita sukai. Lalu ada poster digital. Nah, poster digital yang dimaksud adalah karya poster dibuat dengan menggunakan program grafis di komputer atau dibuat atau digambar secara manual kemudian dipindai atau di-scan agar foto digital tersebut berwujud digital. Nah, lalu ada poster manual, yaitu karya poster yang digambar manual menggunakan tangan. Dari poster digital ini kita bisa menggunakan aplikasi berbasis website yaitu Canva yang mungkin kalian di kelas 4 sudah pernah membuatnya, dan di sini kita mungkin belajar membuat poster digital untuk lomba ya. Nanti akan ada di tugas berikutnya. Lalu ada vector art adalah seni membuat gambar dengan menggunakan bentuk geometri sederhana seperti titik, garis, dan lengkung yang terumuskan secara logika matematika. Nah, pada software pengolah gambar seperti Adobe Illustrator, Corel Draw, Freehand, Macromedia Effect, dan lain-lain. Nah, di vector art ini juga sama menggunakan stylus pen biasanya. Yang menggunakannya itu orang-orang dari anak-anak kuliahan ataupun anak sekolah menengah kejuruan di bagian multimedia. Nah, mereka biasanya diwajibkan untuk belajar menggambar vector art. Nah, tetapi di vector art ini kita tidak ditugaskan karena memang caranya cukup sulit dan tidak semuanya bisa mendukung untuk mempunyai stylus pen yang masing-masing. Dari vector art juga sama. Vector art adalah gabungan vektor dan voxel. Nah, istilah ini pertama kali dikenalkan oleh seorang software engineer dan security dan website konsultan bekerja untuk Potret di Oregon. Nah, voxel ini adalah style dari digital art yang dalam pembentukan gambarnya terdiri dari bidang-bidang yang terisi warna dari kumpulan pixel-pixel. Nah, di voxel art ini warna yang dihasilkan lebih tebal dan tidak seperti si vector art ini. Kalau vector art ini bisa menggunakan garis dengan gabungan warna, dan kalau dia bisa hanya dari gabungan warna aja. Untuk garis-garisnya sendiri bisa disesuaikan sesuai dengan objek yang mau kita gambar. Nah, di vector art ini juga tidak ditugaskan karena biasanya menggunakan aplikasi-aplikasi software yang berat seperti Adobe Illustrator dan lain-lain. Nah, untuk tugasnya adalah membuat sebuah karya digital line art yang bertemakan hewan menggunakan aplikasi apa saja ya. Kalian bisa menggunakan yang ada di handphone, yang ada di mana, ataupun kalau misalnya kalian lebih pede menggunakan yang manual, kalian bisa membuatnya di sebuah kertas kemudian di scan menggunakan HP. Sekarang udah banyak HP yang bisa buat scan aplikasinya, atau enggak aplikasi dari scanner yang ada di komputer kalian masing-masing, yang ada di scanner kalian masing-masing. Biasanya kan ada tuh. Nah, kalau misalnya untuk kalian yang membuatnya dalam bentuk manual kemudian di scan, usahakan buat tanda tangan. Biasanya kalau misalnya untuk membuat karya seni rupa itu dibutuhkan sebuah identitas atau tanda tangan pembuat sehingga tidak dapat dimanipulasi atau diduplikat oleh orang lain sebagai hak cipta. Lalu dikumpulkan gambar dalam bentuk PNG, JPG atau PDF ya, dan lain-lain. Lalu beri nama file, line art, nama kelas dan absen yang kumpulkan pada classroom kalian masing-masing.
Oke, apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung japri ke WA saya ataupun menanyakan langsung melalui Google Classroom. Oke, sekian dari saya. Semoga kedepannya tidak ada kendala untuk melakukan Zoom meeting sekali lagi. Dan tetap semangat belajar dan jangan lupa kerjakan tugasnya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.